Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Di samping kiri gue udah ada Honda City Hatchback, mobil yang digadang-gadang Honda untuk menggantikan Honda Jazz. Kita semua tahu Honda Jazz ya. Ini adalah hatchback legendaris dengan segudang prestasi yang setiap generasinya bisa dikatakan sukses. Nah, kenapa Honda menggantikan mobil ini ke mobil ini? Apakah Honda yakin ini meneruskan kesuksesan mobil ini? Atau jangan-jangan mobil ini tidak dapat memenuhi ekspektasi kita, terutama para penggemar hatchback? Ikuti videonya sampai habis. Nah, pertama-tama kita bahas fitur dulu ya. Kalau fitur memang salah satu daya jual yang paling menarik ya dari sebuah mobil baru. Karena itu kita bahas dari City Hatchback dulu. Dari luar dia headlampnya sudah menggunakan full LED dan fog lampnya juga sudah full LED ya. Lalu dia ada remote engine start dan di dalam sudah ada start stop engine tentunya. Setirnya juga terlihat sangat sporty dan tombol-tombolnya lengkap. Ada audio steering switch sebelah sini, ada cruise control, ada pedal shift juga, dan di sini ada tombol hands free untuk telepon ya. Ini kayak mobil-mobil di Suzuki. Ini baru ada di Honda. Nah, lalu untuk di sini dia sudah ada head unit yang berukuran 8 inci, jadi cukup besar tampilannya untuk mobil sekecil ini ya. Dan AC-nya sudah digital dan putarannya ini enak banget. Ada 8 speaker juga di mobil ini, jadi untuk audionya sudah cukup oke menurut kami. Lalu setelah itu joknya juga menarik ya, karena dia terdiri dari 3 bahan kombinasi ya, itu ada kulit, ada fabric, dan ada suede-nya gitu. Jadi terasa sporty banget, apalagi joknya ini kombinasi warna hitam merah. Dimana merah itu apa? Merah itu Formula Motor. Nah, instrumen merah juga akan kita temui pada speedometer ya, dengan lampu-lampu iluminasi merah, jadi memberikan kesan racing. Lalu nggak ketinggalan dia juga punya fitur favorit Honda yang nggak bisa di copy paste oleh pabrikan lain, yaitu Ultra Seat. Selain itu dia juga ada electric retract mirror, dan karena ini mobil kekinian tentunya dia punya banyak charging socketnya, itu cukup banyak. Ada dua USB di situ dan ada 1 power outlet di depan. Nah, sedangkan untuk fitur keselamatannya dia juga sudah bilang lengkap ya, bersaing lah dengan mobil-mobil zaman sekarang di kelasnya. Airbagnya dia udah ada 6 buah, itu banyak ya, udah ada 6 buah. Lalu dia ada pengereman lengkap, ABS, EBD-BA itu ada. Lalu dia juga sudah punya Vehicle Stability Assist, ada Hill Start Assist juga. Jadi dia yang bikin kalian nggak turun kalau lagi ditanjakan. Lalu dia ada brake override sistemnya. Dan dia juga punya parking kamera yang bisa diatur angle-nya kalau kalian klik dari head unitnya nanti. Selain itu tentu dia masih menggunakan angka keselamatan andalan Honda, yaitu G-Con Plus Ace. Dan dia ada emergency stop signal. Nah, sekarang kita berbicara fitur, dan tadi kita udah lihat fitur City apa aja. Sekarang kalau di Jazz itu kurang lebih semua ada, kecuali dia nggak ada remote engine start, jadi cuma ada start stop engine. Dan dia juga punya speaker lebih sedikit dibandingkan si City. Kalau City 8 dia jumlahnya lebih sedikit. Habis itu dia instrumennya biasa aja ya. Kalau City kan tadi racing banget merah-merah. Dan kalau ini joknya fabric. Cuman karena ini pakai sarung jok ya, jadi nggak kelihatan. Tapi aslinya dia full fabric, nggak kayak kombinasi di City Hatchback. Nah, kalau fitur keselamatannya dia sama, cuman kurang lebih dikit airbagnya. Dia cuma 2. Terus dia nggak punya brake override system. Dia nggak punya Vehicle Stability Assist, nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Dan dia juga nggak ada Hill Start Assist. Bisa kita simpulkan kalau fitur Honda City Hatchback itu lebih unggul daripada Honda Jazz ya. Baik dari hiburan atau keselamatan, mobil ini lebih memadai untuk orang-orang kekinian ya, yang lebih ingin merasa aman dan nyaman selama perjalanan. Tapi apakah Honda City Hatchback ini masih mempertahankan ciri khasnya mobil Honda, di mana mobil Honda itu terkenal dengan praktisnya? Apakah mobil ini masih menyimpan kompartemen yang banyak? Coba kita hitung aja ya. Honda City Hatchback ini dilengkapi dengan 12 kompartemen dan 2 cup holder. Jadi ada 1-2 di sini, 3 di tengah sini, ini untuk HP paling ya. 1 di sini, 1 lagi di sini, 2 cup holder tengah, 1 laci di sini yang biasa tempat buku servis, dan 1 lagi di sini. Nah, jadi ada 12.
Jadi kantong penyimpanannya di City Hatchback ini cukup banyak yang membuatnya jadi praktis ya kalau kalian mau taruh barang. Nah, di Jazz ada berapa? Coba kita hitung yuk. Nah, sedangkan untuk kompartemen Jazz dia lebih sedikit ya. Dia ada 9 plus 3 cup holder, 2 di sini, 1 di sini. Nah, itu jadi 1 2 3 4 5 6 7 di sini, 8 kecil mungkin buat taruh koin dong, sama 9. Jadi untuk soal ngadu-ngadu kompartemen, Honda Jazz harus mengakui kekalahannya kepada generasi penerusnya si Honda City Hatchback. Sekarang kita membandingkan duduk di baris kedua ya. Kalau di baris kedua, Jazz itu memang terkenal lega ya dibandingkan semua kompetitornya seperti Yaris atau Mazda 2 ya. Dan di dalam sini memang masih lega. Ini jok depannya mundur ya, dia lega karena posisinya lebih mundur daripada jok yang sebelah kanan. Tapi legroomnya masih memadai, masih terbilang lega walaupun nggak bisa selonjoran banget, tapi ya masih lega. Headroom juga masih lega, ya overall masih enak. Duduk juga nggak tegak-tegak banget. Bisa dibilang sedikit nyender ya, jadi posisinya relax. Nah ini juga masih bisa dikebelakangin lagi sebenarnya tuh. Nah, jadi nggak fix posisinya, jadi masih bisa dibuat lebih relax lagi. Ya, kira-kira segini lah ya. Kalau kaki diselonjorin masih sisa segini itu. Kalau headroom masih bisa segini. Nah sekarang kita udah pindah ke City ya, dan di sini jelas lebih lega, lebih lega. Kalau headroom kayaknya lebih sempit dikit ya, tapi kan nggak terlalu berasa ya, lebih sempit dikit. Kalau legroomnya berasa lebih lega. Ini baru perbedaan dimensinya ketara ya, jauh ya. Kaki lebih bisa selonjoran. Dan iya paling itu aja sih, dia improvement di legroom. Tapi kalau di headroomnya sedikit lebih sempit, entah kenapa. Mungkin karena basisnya memang dia sedan sebenarnya yang dirubah jadi hatchback. Perbedaannya kira-kira seperti itu. Apakah masih tergolong nyaman? Tentunya masih nyaman. Senderannya juga kurang lebih 11-12 lah ya sama Jazz. Tapi ya perbedaannya cuma di headroomnya aja, dia lebih dikit tapi legroomnya lebih luas. Tapi overall sama-sama nyaman lah pasti duduk di belakang sini. Beralih ke sektor mesin, entah kenapa Honda Indonesia menggunakan mesin 1500 cc yang diklaim beda dikit daripada Honda Jazz lama untuk City Hatchback ini ya. Padahal kalau kita lihat di negara tetangga, pilihan mesinnya itu lebih variatif. Nah lantas di atas kertas, apakah mesin yang diklaim beda ini lebih baik daripada mesin Honda Jazz? Mari kita lihat. Honda City Hatchback menggunakan transmisi CVT yang didukung mesin 4 silinder segaris, 1500 liter DOHC, 16 katup iVTEC dengan performa 121 PS pada putaran 6600 rpm dan torsi maksimum hingga 145 Nm pada putaran 4300 rpm. Sedangkan Honda Jazz menggunakan mesin yang sama, hanya saja dia bukan DOHC melainkan SOHC. Dan berkat beberapa perbedaan kompresi di bagian mesin, tenaga dan torsi yang dihasilkan pun akhirnya berbeda juga. Untuk Jazz, dia dicatat bisa menghasilkan 118 PS pada putaran 6600 rpm dan torsi maksimal hingga 145 Nm pada putaran 4300 rpm. Memang perbedaan nggak terlalu signifikan, tapi bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Apakah Honda City Hatchback lebih besar berarti lebih boros daripada Jazz? Mari kita coba test drive aja langsung. Nah untuk pengujian konsumsi bahan bakar dari konfigurasi mesin yang berbeda tadi, yang katanya mesin baru, untuk penggunaan dalam kota ya, kita udah tembus 15,6 km nih jaraknya. Kecepatan rata-rata ya 20-40 lah ya. Kita nggak bisa kenceng-kenceng juga. Itu kita dapat di 16,4 km per liter. Irit ya untuk mobil yang 1500 cc dengan dimensi sedemikian rupa, itu 16 km ya tergolongnya irit. Ya kurang lebih sih ya, kurang lebih mirip sama Jazz memang ya, tapi ya jadi so-so lah. Setidaknya kita dapat angka realnya segini ya, yang bukan diklaim-klaim pabrikan tapi memang kita tes sendiri. Setelah kita tahu mesinnya, dapur pacu dari masing-masing mobil Honda ini, sekarang kita melihat adanya perbedaan konsumsi bahan bakar. Ya pokoknya kemarin kita City Hatchback itu kita dapat kalau nggak salah 16-17, maklum lupa. Sekarang kita pakai Jazz dengan jarak yang kurang lebih sama ya. Kita dapat di sekarang 14 km nih. Kita dapat di MID-nya itu 15,1 km per liter konsumsi bahan bakarnya. Lagi-lagi sama kayak perbedaan tenaganya,
beda tipis tapi tetap menang si City Hatchback ya, walaupun bedanya tipis. Sekarang rasa berkendara kita mulai dari Honda Jazz. U-turn-nya gimana? Wah, Jazz gitu loh, pakai ditanya. Ini kita udah ambil mepet kanan ya, mentokin. Ini orang ngalah apa enggak sih? Ngaco kali. Loh kok naik? Ini gara-gara terlalu kanan ya. Tapi berarti ya dapat ya, cuman tadi mungkin ambilnya terlalu kanan. Tapi Jazz ini bagus lah, radius putarnya nggak usah diragukan lagi. Sedangkan kalau radius putarnya Honda City Hatchback ini gimana? Kita cobain langsung. Ya beginilah realita jalanan Bekasi. Orangnya agak-agak nggak ngalah. Tapi memang gue sendiri juga gitu sih kalau di jalan ya. Oke, radius putarnya untuk mobil yang dimensi lebih panjang dari Jazz ini ternyata masih bagus ya. Masih bagus. Nggak mentok sama sekali. Nggak takut. Mantap. Kalau untuk posisi berkendaranya, Jazz ini sebenarnya nggak terasa sporty banget ya, walaupun dia identik dengan hatchback yang sporty. Walaupun dia udah semi bucket seat, karena di sini pakai sarung jok, dia jadi nggak kelihatan. Konfigurasi setirnya. Kalau setirnya bisa tilt dan teleskopik ya. Nah, maju mundur, naik turun. Oke. Terus kalau joknya sudah bisa tinggi rendah bisa diatur, maju mundur sama senderan. Karena gue lebih suka posisi duduk yang agak tinggi, jadi ya berasanya agak jauh dari jalan ya. Padahal ini mobil kan kecil, pendek gitu ya. Tapi untuk posisi setidaknya yang paling bisa deskripsikan adalah ergonomis untuk di Jazz ini. Bagaimana dengan City? Coba kita langsung pindah. Nah, untuk posisi berkendara sendiri, mobil ini dibandingkan dengan Jazz terasa lebih lega, tapi nggak tahu sugesti apa enggak. Perbedaannya kerasanya dari ya duduk di City Hatchback ini berasa kayak di City Sedan sih. Bedanya tipis ya. Cuman beda kalau sama Jazz berasa bedanya. Dia terasa lebih landai ya, mungkin gara-gara posisi kacanya juga jadi pengaruh perbedaannya. Tapi yang gue rasakan duduk di sini terasa lebih rileks dibandingkan Jazz. Mungkin Jazz karena sebuah hatchback yang compact, kalau dia kan si City Hatchback ini basisnya dari City Sedan. Jadi memang bukan yang hatchback compact ya. Jadi terasa lebih rileks aja sih kalau di sini. Dan di sini armrest ada kanan kiri. Dengan posisi pengaturan setirnya juga sudah lengkap ya. Dia bisa tilt dan teleskopik. Mana ini? Oh, di sini dia. Nah, tilt dan teleskopiknya ada. Oke, nah pengaturan nih joknya juga sudah lengkap. Naik turun, maju mundur, senderan bisa diatur. Nah, oke. Perbandingan posisi berkendara itu dia ya. Nah, beralih ke pengujian suspensi. Kalau Jazz, kita udah tahu rasa suspensinya ya agak-agak keras dikit ya. Coba kita lagi ya. Kita coba di kecepatan 50-an ya. Tuh ya, agak keras ya memang ya kalau Jazz itu ya. Tapi memang dari dulu Jazz suspensi udah begini dan laku-laku aja gitu. Jadi memang agak keras ya suspensi Jazz. Tapi biasanya ini menolong ke handlingnya. Tapi sebelum kita coba handling, kita pindah ke City dulu. Kalau Jazz tadi kita udah coba rasanya gimana ya. Sekarang kita coba City Hatchback di kecepatan 50. Wow, empuk ya. Kita coba lagi lebih pelan lagi aja deh. Oke. Empuk sih. Suspensinya dia mirip-mirip City. Bisa jadi sama ya. Empuk dan yang pasti ya ini bisa dibilang lebih enak dari Jazz lah ya. Improvement lah. Wajar, harganya kan juga beda. Tapi ya, Anda bisa ekspektasikan suspensi yang lebih aman, lebih menunjang ya untuk sebuah mobil. Kalau Jazz kan misalnya hatchback perkotaan ya, ini juga sebenarnya, tapi dengan suspensi yang lebih enak, dengan dimensi yang lebih luas gini ya, dia lebih cocok lah buat dijadikan mobil yang menemani Anda perjalanan jauh-jauh. Tapi gimana rasa handlingnya? Apakah dia lebih baik daripada Jazz yang sudah dipakai berkali-kali oleh Fitra Eri untuk memenangkan kejuaraan? Kita coba aja langsung. Nah, dari suspensi yang keras tadi, Jazz ini menghasilkan handling yang goyang. Goyang nih. Handlingnya gitu ya. Handlingnya direct, bagus. Kalau body roll
ya berasa lah ya, namanya bukan sedan yang ceper. Tapi setidaknya handlingnya berasa bagus kalau kalian mau bermanuver. Tuh langsung pengendaliannya tajam ya. Itu memang ciri khas Jazz dan salah satu daya jual dari mobil ini. Sekarang kita pindah ke City. Sekarang kita sudah di tempat pengujian handling. Kita mau drag race dulu sama Avanza di sebelah. Enggak ya, bercanda ya. Kita mau tes handling City hatchback ini setelah kita mencoba handlingnya Jazz barusan. Yuk, jalanan sudah kosong, kita coba saja. Body rollnya sangat terasa ya. Tetap nggak ngalahin Civic Batman. Body rollnya terasa, goyangannya terasa ke dalam kabin sini ya. Walaupun pengendaliannya cukup direct sih sebenarnya, cukup berasa langsung kalau kita geser setir gini langsung. Cuman ya mungkin ground clearance-nya dia lebih tinggi dari Jazz kali ya. Jadi dia tetap berasa goyang ke kabinnya. Tapi pengendalian cukup direct, hanya saja body rollnya terasa. Oke, sambil balik showroom kita sambil closing aja ya. Kita udah bandingin Jazz dan penerusnya itu City hatchback dari 4 perbandingan. Fitur dimana kita membandingin kompartemen juga di situ untuk praktisan. Kita bandingin juga duduk di belakang rasanya gimana, kelegaan kabinnya, dan juga kita lihat performa mesinnya, tenaga dan konsumsi bahan bakar juga. Dan terakhir kita juga udah bandingin rasa berkendaranya. Dan apa yang bisa disimpulkan? Jika kalian merangkum semuanya, bisa dibilang yang kami dapat adalah ya, City hatchback menawarkan rasa berkendara yang bisa dibilang lebih oke dibandingkan Jazz, walaupun ada beberapa segi yang masih tetap tidak bisa tergantikan dari Jazz. Contoh aja, ruang belakang itu secara overall masih lebih lega Jazz, walaupun legroomnya lebih lega City. Tapi City kan seperti yang kalian bisa lihat sebelumnya ya. Kalau fitur sudah jelas menang City karena ya dia harus jelas menang fitur karena dia adalah mobil yang lebih baru dibandingkan Jazz. Kalau soal mesin, konfigurasi ya walaupun City menang tapi memang tidak signifikan. Tapi lagi-lagi tetap menang walaupun angka beda tipis. Setelah itu rasa berkendaranya City hatchback memang terasa lebih nyaman ya mungkin dan lebih mendukung untuk perjalanan jauh. Jadi apakah hasil pengujian ini menjawab City bisa melanjuti kesuksesan Jazz? Tidak tahu, karena sangat sulit untuk menandingi nama legendaris Jazz ya. Sampai sekarang pun ini masih high demand Jazz ini di Formula. Tidak tahu, tapi setidaknya City punya dasar yang baik untuk itu. Gimana ke depannya itu juga tergantung dari pabrikan mereka yaitu Honda, supaya gimana jadinya mereka bisa menjadikan City hatchback terlaris setelah Jazz. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa kalian like video ini belum menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.